Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah majelis malam Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya muji syukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Insyaallah jika kita niatkan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang menjadi niat kita, langkah kita dari rumah masing-masing menuju majelis ini akan dicatat sebagai amal jariah yang kelak akan menolong kita di yaumul akhir. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak henti-hentinya juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan menjamin syafaat kepada kita semua umat beliau, para pengikut beliau di kelak yaumul akhir. Tapi dengan syarat kita harus bersungguh-sungguh mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk cintanya adalah selalu bersolawat. Solawat kata banyak sekali, monggo tinggal dipilihnya. Dalam setiap saat, tidak harus dalam situasi dan kondisi yang resmi, tapi setiap saat selalu bersolawat, dimanapun berada, di tempat belajar, di tempat kerja, ya, dimanapun berada. Di sini saya sebenarnya tadi diminta oleh Mbak Sarif itu mendadak ceritanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita, siapa tahu ini menjadi motivasi untuk diri pribadi saya sendiri dan insya Allah untuk jamaah semua. Tahun 2011, sudah berapa tahun sampai sekarang? 2011, kurang lebih 11 tahun yang lalu saya dibimbing bersyahadat. 2011 itu hari Jumat saya bersyahadat, disaksikan seluruh jamaah pondok dan seluruh jamaah pengajian rutin beliau. Sebelum bersyahadat saya ditanya, apakah sudah siap lahir batin? Gitu nih, apakah sudah siap lahir batin? Karena memeluk Islam itu dibilang mudah ya mudah, susah juga susah. Mudahnya apa? Ketika kita sudah dibimbing bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Sudah terdaftar sebagai apa? Orang Islam. Karena sudah bersyahadat. Syaratnya kan itu aja, bersyahadat dulu ya. Namun konsekuensi setelah kita bersyahadat itu tidak berhenti. Jadi misalkan konsekuensinya adalah salah satunya harus
atau hukumnya wajib belajar terus belajar dalam mendalami syariat Islam. Waktu itu saya berusia kurang lebih 35 tahun, sudah sangat tua sekali. Mengenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya tahun itu. Bisa bayangkan, susah. Namun saya termotivasi apa yang pesan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tidak akan cerita proses panjangnya. Nanti kalau diceritakan waktunya nggak cukup. Saya hanya akan sharing. Begitu saya sudah bersahadat, perjalanan hidup saya lika-likunya luar biasa, ya. Nanti ketemunya saya akan sedikit cerita. Dia tadi sudah sedikit cerita pada santri saya di sebelah, sedikit tadi, bahwa konsekuensinya saya kehilangan semuanya. Keluarga, dari ibu saya, dari bapak saya, dan kehilangan semua yang saya punya. Istri saya ada di sini, ya, istri saya ada di sini. Kehilangan semuanya itu apa? Kami di Jakarta sebenarnya sebelum itu sudah punya, ya, gubuk sudah punya, kendaraan sudah punya, segala sesuatu punya lah. Nah, setelah saya mantap untuk memeluk Islam, semuanya hilang dengan cara Allah. Kalau sebagai manusia biasa, manusia yang awam, itu pasti tidak kuat, pasti akan balik kanan, yakin saya. Karena saya juga menyaksikan beberapa kali mendampingi Mbah Syarif untuk membimbing syahadat beberapa mualaf. Begitu mudahnya gitu loh, begitu mudahnya. Saya masih ingat di Lanumat Ahmad Yani, sebelum bersyahadat Mbah Syarif bertanya, keluarga bagaimana? Saya kaget karena keluarga mengizinkan. Loh, beda dengan saya, ya, keluarga mengizinkan. Nah, terus kemudian apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Allah berkehendak untuk mensucikan diri hambanya, maka cara Allah itu akan sangat menyakitkan, akan sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh hambanya. Contoh yang saya alami. Jadi nun sewu, kenapa kok akhirnya seorang Reza Sudaryanto itu jatuh gedebuk di Semarang gitu, yang tidak pernah berpikir sebelumnya bisa gedebuk di Semarang, jatuh di sini, ya, ketemu panjenengan semua, ketemu anak-anak santri saya di Al Burhan, Masya Allah, itu cara Allah. Tetapi saya harus dipisahkan dengan semua apa yang pernah saya miliki. Nah, ini kalau diceritakan panjang, saya nggak perlu cerita di situ. Namun dalam satu kesempatan dalam satu majelis, salah satu guru saya mengatakan bahwa kalau kita ridho terhadap ketentuan Allah, kalau kita ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan ridho terhadap apa yang kita mohonkan, apa yang kita hajatkan. Namun sampai di sini sebenarnya juga tidak begitu mudah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tauhid itu mudah diucapkan, namun dalam pelaksananya tantangannya sangat berat. Gitu kan? Contohnya apa? Sabar. Nah, sabar itu tingkat tinggi sebenarnya gitu.
Sabar itu tingkat tinggi. Sabar dalam hal apa? Dalam segala hal. Bahkan dalam salah satu bagian kitabnya di Syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah rahimahullah di sana menyampaikan bahwa kalau kita berhasil terhadap suatu perjuangan kita, itu bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kemampuan kita, kepandian kita, kehebatan kita. Namun apa? Namun karena rahmatnya Allah. Nah, lagi kalau kemudian kita berpikir lebih jauh lagi, salah satu guru saya juga pernah menyampaikan dalam satu majelis bahwa kita beribadah itu kan dijanjikan surga oleh Allah, dijanjikan surga kelak, surga dan neraka gitu kan. Bedanya ada dua, kalau taat masuk surga, kalau kufur ya, tidak taat masuk neraka. Itu gambaran sederhananya. Namun sebenarnya kalau kita kemudian nanti masuk surga pun itu bukan karena amal perbuatan kita yang hebat, tapi karena rahmatnya Allah. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengejar rahmatnya Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap langkah kehidupan kita mendapatkan rahmat dan ridhonya, karena itu yang paling baik untuk kedepannya. Jadi sekali lagi, dalam setiap apapun urusan dunia, apalagi urusan akhirat, itu sebenarnya bukan karena kehebatan kita kalau tercapai, namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu majelis beliau pernah menyampaikan bahwa Islam itu dibangun dari dua pilar. Pilar yang pertama namanya syariat. Kemudian yang kedua hakikat. Dikatakan iman itu fluktuatif gitu ya, naik turun. Kadang kuat, kadang lemah, kadang. Salah satu cara untuk mengasah keimanan kita ya menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Ya, kita sering datang di pengajian-pengajian ya. Disitulah kita saling menguatkan. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.